كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram dan terakhir kita sudah membahas Kitabu Siyam ya, pembahasan tentang puasa. Dan masih tertinggal 2 hadis di Kitabu Siyam. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Aisyah, ara'aita in alimtu ay lailatin lailatul qadri. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mengetahui atau malam Lailatul Qadar itu bertepatan denganku dalam keadaan aku itu menghidupkan malam itu. Ma aqulu fiha, apa yang harus aku sebutkan di dalamnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, qala, maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Quli Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah. Ya, ini salah satu sifat berdoa. Kita harus menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau menyebutkan sifat-sifat Allah yang agung atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala itu sangat dianjurkan sekali. Ya. Maka salah satunya adalah dengan perkataan ya Rabb atau Allahumma innaka afuwun. Wahai Allah, sesungguhnya engkau itu afuwun. Afuwun artinya maha pemaaf. Ya. Tuhibbul afwa, dan engkau sangat menyukai rasa maaf itu. Fa'fu anni, maka ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah kesalahanku. Ini makna hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di malam Lailatul Qadar ataupun ketika kita ingin mencari malam Lailatul Qadar, disunnahkan untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan sighah, lafaz doa seperti ini. Lafaz doa seperti ini. Dalam hadis juga kita diajarkan bahwa dalam berdoa itu kita harus memuji. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat agungnya. Ya. Maka dalam hadis yang lain kadang-kadang kita mendapatkan Rasulullah menyebutkan ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Disebutkan dulu. Sabbit qulubana ala dinika, ya Allah tetapkanlah kami di atas agamamu. Disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikil Quddus. Ya. Disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an pun Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Maka ini para ulama menyebutkan bahwasanya ketika kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk tawassul.
Tawassul yang syar'i. Ya, tawassul yang syar'i. Maka sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Ya. Hadis yang terakhir adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyebutkan, la tasyuddur rihal, janganlah kalian itu, tasyuddur rihal dalam artian apa? Berlebih-lebihan dalam mempersiapkan sebuah perjalanan. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam mempersiapkan sebuah perjalanan. Illa, kecuali perjalanan ke 3 masjid. Illa ila thalathati al-masajid. Yang pertama, Masjidil Haram. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Wa masjidi, dan masjidku. Kata Rasulullah, Masjid An-Nabawi. Wa Masjidil Aqsa. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Kalau kalian ingin mempersiapkan perjalanan itu dengan sebenar-benarnya, maka jadikan tujuannya adalah ketiga masjid ini. Ya, ketiga masjid ini. Terutama ketika Rasulullah SAW menyebutkan Masjidil Haram, maka para ulama pernah menyebutkan apa hukumnya ketika orang belum pernah melakukan haji ataupun umroh, kemudian tahu-tahu dia masuk ke Masjidil Haram. Sebagian ulama menyebutkan wajib ketika itu dia melakukan umroh terlebih dahulu. Walaupun niat di awalnya itu untuk melakukan jual beli misalkan. Banyak kan misalkan tenaga kerja, TKI misalkan. Niat awalnya bukan melakukan umroh ataupun haji, tapi dia bekerjanya di Makkah. Maka sebagian ulama menyebutkan yang belum pernah melakukan haji dan umroh, ketika dia mendapatkan pekerjaan di Makkah Al-Mukarramah, maka wajib bagi dia untuk melakukan umroh terlebih dahulu. Ya, ta'zim. Takziman itu apa? Mengagungkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan kalau dia masuk ke batas haram, padahal dia tidak tahu bahwasanya dia itu akan bekerja di haram, maka dia harus balik. Maka dia harus balik ke perbatasan untuk melakukan ihram. Ya, untuk melakukan ihram umroh. Ini sebagian pendapat ulama sebagai bentuk ta'zim, keagungan kepada Masjidil Haram. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan Masjidil Haram? Dikarenakan Masjidil Haram juga tempat umat muslim melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, yang akan kita bahas nanti. Banyak orang-orang sekarang meninggalkan perjalanan yang suci ini. Ya, meninggalkan perjalanan yang suci ini. Dan digantikannya dengan perjalanan-perjalanan yang lain. Ya, digantikan dengan perjalanan-perjalanan yang lain. Ya, seolah-olah orang sekarang itu ketika ingin pergi ke Masjidil Haram, mereka terlalu banyak mengambil uzur. Benar tak? Uzur apa?
Tidak mampu betul. Allah tidak akan manggil dia sama sekali. Ya, coba saja. Kalau kita mempunyai mental seperti itu, tidak mampu. Memang tidak mampu nanti. Tapi kalau kita betul-betul berusaha untuk memenuhi, betul-betul berusaha ya, walaupun mungkin mustahil bagi orang itu untuk mendatanginya. Tapi dia betul-betul berusaha, ya. Bahkan betul-betul diniatkan, dia bikin celengannya misalkan, ya, 1 hari 10.000 dia lakukan untuk itu. Maka insya Allah Allah panggil, entah itu dengan usahanya sendiri, entah itu dengan cara yang lain. Ya. Dan betapa banyak orang sekarang yang melakukan ibadah haji dengan cara seperti itu. Kadang-kadang tukang koran, bahkan kemarin ya, yang sempat ana bagikan di grup WhatsApp itu, seorang tukang urut keliling, tukang pijat keliling. Ya. Setiap dia pijat, dia tabung. Niat dia menabung itu untuk pergi. Ya. Bahkan kalau sebelum kita masukkan celengan itu, misalkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memasukkan uang ini untuk berangkat ke tanah suci, untuk berziarah ke Ka'bah, Masjidil Haram, diperbolehkan atau tidak? Boleh. Sebagai bentuk kita itu mengemis kepada Allah. Ya. Cuman kita jarang melakukan itu. Bahkan mungkin tidak pernah kita melakukan itu. Walaupun di besit kita ini mustahil kayaknya Anda berangkat. Ya. Sifat Allah itu apa? Mukhalafatu lil hawadis. Ya. Allah itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Bahkan teori Allah itu kadang-kadang berjalan berbalik dengan apa pegang kadang-kadang. Ya. Berjalan berbalik teori Allah Subhanahu wa taala itu. Teori kita bersedekah 1 dikurang 1 habis harta. Teorinya Allah Subhanahu wa taala apa? Infak. Ya. Ambatat, maka dia itu akan tumbuh 7 sanabil, 7 cabang. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah, maka di setiap cabang itu akan buah. Ini teorinya Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak teori kita punya kadang-kadang menyelisihi teori yang Allah punya. Ya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan-perjalanan yang lain yang mungkin tidak terlalu penting. Ya. Bahkan kita misalkan kalau punya kebiasaan ya. Punya kebiasaan apa misalkan? Berjalan. Atau berjalan itu memakan biaya yang sangat banyak. Tapi kita sendiri belum pernah melakukan haji ataupun umroh. Malu harusnya. Bukan malu kepada manusia, malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun menyebutkan summalatus alun na yauma idzin anin naim. Apal kita ayat itu. Ya, di luar kepala ayat itu. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk apa? Allah tanya, nikmat yang aku berikan kepadamu untuk apa? Untuk nengok bule di Bali misalkan. Ya. Apa itu nanti jawaban yang akan kita? Sedangkan kita tidak pernah melakukan haji ataupun umroh, bahkan untuk melihat Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah yang sangat diagungkan. Ya. Maka dalam mazhab Imam Malik ya, ini perkataannya Imam Malik ini. Orang yang mempersiapkan perjalanan ke selain 3 masjid ini, ya, orang yang mempersiapkan perjalanan ke selain 3 masjid ini, padahal dia belum pernah mendatangi 3 masjid ini, maka perjalanan dia itu haram. Ini pendapatnya Imam Malik, ya, pendapatnya Imam
Imam Malik. Dan ana membaca kitab ini ketika itu bersama Syekh Ahmad, itu yang beliau, Imam Malik tegas dalam bab ini. Perjalanan-perjalanan yang lain itu yang tidak terlalu penting itu, ya. Ketika kita lebih mementingkan perjalanan itu dan mengorbankan perjalanan ini, maka perjalanan kita yang itu haram hukumnya. Terutama haji, ya. Haji ini rukun. Rukun tau ya? Rukun itu pondasi. Ketika rukun itu hilang, keislaman kita itu dipertanyakan. Berbeda dengan umroh. Makanya nanti ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum umroh. Hukum haji semua sepakat bahwasanya haji itu rukun. Ya. Tapi dengan syarat man istata'a. Al-istita'ah itu apa nanti? Nah, dirinci oleh para ulama. Ya. Kadang-kadang al-istita'ah itu kita menafsirkannya sendiri. Oh, aku tidak mampu dah kayaknya. Oh, aku tidak mampu dah kayaknya. Tapi ya, menkawin bedegem, menrayo bedegem. Benar tak? Itu kebiasaan kita, fair-fair lah kita nyebut dah. Kita dosa sembunyi-sembunyi. Ya, kita fair-fair baik. Bahkan kita dalam setahun rayo 7 hari, pajak 7 juta itu. 7 kali kita rayo setahun. 7 juta. Ya. Untuk nabung haji itu bisa. Cuma tidak fokus ke situ kita itu. Dan tidak ini ya, berpatokan dengan kebiasaan masyarakat. Tidak berpatokan dengan rukun. Kita itu yang belum kita tunaikan. Itu fokus. Gitu loh. Maka jangan heran kalau kita sekarang itu ndak Allah panggil. Ndak Allah panggil-panggil. Karena mungkin usaha kita pun kurang. Ya. Kemudian, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 3 masjid ini? Mudha'afah thawabu al-a'mal fiha. Allah itu melipat jika kita melakukan amalan di 3 tempat ini. Ya. Imam At-Tabrani meriwayatkan, as-salatu fil masjidil haram bimi'ati alfis salat. Salat di Masjidil Haram bagaikan mi'ah alf, 100.000. Mi'ah alf salat bagaikan melakukan 100.000 kali salat di selain Masjid Haram. Ya. Berarti kita rugi. Ya, enggak bisa kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena itu sudah Allah tetapkan. Cuman usaha kita bagaimana? Dan tidak semua orang yang berada di haram itu dia mendapatkan nikmat ibadah. Paham ya? Semua orang yang berada di dalam haram mendapatkan nikmat ibadah. Kan Anda pernah melihat ini. Ya. Petugas-petugas kita mungkin terlalu capek atau apa misalkan. Saking dekatnya dengan Masjidil Haram itu sudah terbiasa dia meninggalkan masjid. Sholat di kamar. Kadang-kadang sholat subuh telat. Padahal dia berada di dalam Masjidil Haram. Wujudnya di dalam haram belum haram. Haram di sini apa maksudnya? Tanah haram. Paham ya? Jangan salah terjemah. Kalau haram yang berdosa boleh. Nah ini nih. Kawan nyebut kemana ya, paham kemana ya lah. Ya, belum tentu dia mendapatkan fadilah tanah haram. Ya, karena mungkin dia pun tidak meminta barokah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka salah satu bentuk barokah Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram, salat di dalamnya. 1 kali
bagaikan 100.000 kali sholat di selain masjid itu. Ya. Bi khamsi mi'atis salat. Khamsi mi'ah salat. Seperti 500 salat. Kita satu kali salat di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bahkan Baitul Maqdis sekarang ini banyak yang enggak tahu bahkan Baitul Maqdis itu yang mana. Ya. Bahkan sekarang kiblat kita bukan ke Baitul Maqdis lagi sekarang. Ya, perhatian kita itu sudah ke ke negara-negara yang mungkin mengajarkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, drama kiblat kita itu. Tidak tahu lagi Masjid Nabi itu yang mana sekarang. Ya. Fokus kita ke situ kebanyakan sekarang. Maka sholat di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, bagaikan 500 kali sholat. 500 kali sholat di selain Masjidil Aqsa. Ya. Wa qala Ibnu Abdul Bar isnaduhu sahih. Begitu juga salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid An-Nabawi. Barang siapa yang salat di Masjid An-Nabawi satu kali, maka dia akan mendapatkan pahala 1000 kali seperti dia disolat di masjid yang lain. Bayangkan pahala yang Allah siapkan untuk kita kalau kita betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadhil masajid banaha anbiya. Masjid-masjid yang disebutkan ini didirikan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mafhumul hadis anna ghairaha minal baqa la yajuzu syaddur rihal ilaihi lil ibadah. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan-perjalanan ke tempat lainnya yang mungkin harus menggunakan tenaga, biaya, waktu, ya, ketika kita belum menginjak 3 tanah ini, minimal dikurangi. Tapi persiapkanlah perjalanan ke 3 masjid ini. Minimal kita melepaskan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, ya, apa yang engkau usahakan untuk mendatangi Masjidil Haram, melakukan haji? Minimal kita baca jawab. Ya. Aku telah berusaha melakukan dengan sebaik mungkin ya Allah. Kita usaha. Gitu loh. Iya. Jangan ketika kita berhadapan dengan haji ataupun umroh, kita selalu mengambil uzur sekarang. Tapi kalau untuk sesuatu yang lainnya, kita berusaha mati-matian. Bahkan hutang pun kita rela. Benar enggak? Ya, sama dengan keadaan kita sekarang ini. Kalau untuk pergi ke masjid, uzur corona. Kalau untuk nonton band, sehat. Nah, ini yang kacau dunia akhirat nih kacauin. Ya. Jadi ini fikihnya salah kalau fikih seperti ini. Maka kita minimal ya, mengusahakan dengan kemampuan terbaik kita untuk memperjuangkan agar kita Allah berikan kesempatan untuk berjalan ataupun melakukan perjalanan ke 3 masjid yang Rasulullah SAW sebutkan. Kitabul Hajj masuk ke dalam pembahasan haji. Haji termasuk rukun Islam yang kebanyakan orang itu lalai. Allah menyebutkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara
Lihat terusan ayatnya. Wa man kafaro, barang siapa yang enggan, fa innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Lihat, setelah Allah memerintahkan, Allah mensifati dirinya dengan sifat kaya. Allah itu datang tidak butuh Allah itu. Ya. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh. Tidak butuh untuk didatangi, tidak butuh. Gitu loh. Bukan berarti Allah itu di Mekah ya. Tapi Allah itu memanggil kita. Bagi mereka-mereka yang mampu, yang menjadi rukun. Ya. Maka ini menjadi dalil syar'i diwajibkannya haji. Maka ijma' kesepakatan ulama bahwasanya haji termasuk rukun Islam dan wajib dilakukan bagi mereka-mereka yang mampu secara kesehatan, secara keuangan. Dan kalau ada yang menyelisihi kasus ini, sekarang banyak orang-orang ini menyelisihi dalam kasus ini. Ya, apalagi orang-orang yang berpikir masalah ekonomi terus. Seolah-olah ketika orang itu ekonominya tinggi sudah makmur dia. Ya. Bahkan pernah keluar dari lisan seorang dosen, nauzubillah. Masyarakat Indonesia ini kalau haji ke Mekah ini banyak menghambur-hamburkan uang. Sibuk dengan uang orang dia. Ya. Negara tidak bayar, yang bayar kita melakukan haji. Ya. Kita yang melakukan haji yang membayar. Nah, ini sibuk dengan uang orang-orang yang melakukan haji. Ya. Mubazir, boros. Kita bikin Ka'bah sendiri di Indonesia, penggal kepalanya orang seperti ini. Ya. Yang mengingkari wajibnya haji murtad. Ya. Dan ini masalah akidah. Gitu loh. Walaupun dia bersyahadat, kalau dia nyebut macam ini, tidak penting haji itu. Murtad dia. Ya. Aku tidak ada yang nunjuk kok. Aku cuma menjelaskan. Paham ya? Jangan kalau ustadznya mengkafirkan orang beli. Aku tidak ada yang mengkafirkan orang. Cuman aku menjelaskan. Kalau ente menolak hukum ini, ulama sepakat. Dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, ente oleng, ente fatwa rubah, ya murtad ente. Ya. Maka haji itu hukumnya wajib. Seumur hidup sekali. Bayangkan. Ya. Seumur hidup cuman sekali. Allah beli umur kita itu berapa? Umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70. Rasulullah meninggal 63. Abu Bakar 63. Umar bin Khattab 63. Berarti takaran umur kita itu dekat situlah. Ya. Yang lebih-lebih bonus berarti. Ya. Makanya menlah masuk lap 5, lap 6, siaga 1. Oh, jangan ngegas terus. Siaga 1. Ya. Gulai lah muncul. Kaki lah mulai hakit-hakit baik. Nendang lah dah ngat kuat lagi. Ya. Harus rem. Siap. Ya. Jangan digas terus. Seumur ini Allah cuma minta 1 kali. Bahkan ada para sahabat itu bertanya, Ali kulli am, apakah setiap tahun kami harus melakukan haji ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lau kutu na'am, kalau aku nyebut iya, la wajabat. Pacak wajib nih kalau aku nyebut iya. Tapi Rasulullah tahu, gitu loh, berat melakukan haji itu setiap tahun, pacak banyak dosa kita. Bahkan sekali seumur hidup pun banyak yang meninggalkan. Ya, agak banyak yang meninggalkan. Bayangkan umur segitu. 63 tahun Allah berikan di dunia. Tidak sempat. Ya.
Nauzubillahi min zalika. Maka haji termasuk rukun. Wajib dilakukan bagi mereka-mereka yang mampu. Wal hajj lughatan al-qasd. Haji secara bahasa adalah maksud, qasdun. Berniat melakukan ibadah ke tanah haram. Kita masuk ke tanah haram untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadahnya sudah ditentukan nanti bentuk-bentuknya. Jangan kena kita, akulah masuk nih tanah haram, tapi pergi berjual, bukanlah. Ya. Bukan itu maksudnya. Al-qasdu ila mu'azzam thumma qasara isti'maluhu fi syara' ala qasdil Ka'bah lil haji wal umrah. Maksud mendatangi Ka'bah bukan haji dan umroh, ya, itu haji, itu yang disebut dengan haji. Dan haji itu mempunyai hikmah yang sangat besar sekali. Salah satu bentuknya adalah musawah. Musawat itu adalah bahwasanya Muslim di seluruh dunia di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Itu salah satu hikmahnya. Ya, sama. Coba kalau kita tawaf ketika haji. Nak orang kayo, nak orang miskin, kok ramai. Tidak ada jalan tol khusus untuk inti melakukan tawaf itu. Kecuali memang ingin mengambil tidak ingin mengambil fadilah. Ya. Dia tidak hendak mengambil fadilah, dia cari yang paling sepi, jalan atas, paling jauh, ya, itu mesti ramai. Di Arafah semuanya sama, tidak ketengok mana yang banyak duitnya, mana yang pejabat, tidak tahu kadang-kadang. Bahkan kita sebagai petugas pun tidak tahu kadang-kadang, pakai pakaian umroh semua, ya, tidak tahu. Maka salah satu hikmahnya adalah musawah. Semua umat Muhammad SAW sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kaya, miskin, ya, punya jabatan, tidak punya jabatan, sama. Ya. Kemudian ketika mereka itu melakukan ibadah bersama-sama, kita akan melihat orang-orang itu ada yang kesulitan kadang-kadang. Maka di situ timbul apa? Rasa kasih sayang, ya, rasa kasih sayang sesama Muslim. Di zaman Rasulullah SAW, ketika di dalam perjalanan itu ada yang melahirkan, bayangkan, ya, hadis Jabir. Beliau menjelaskan di dalam perjalanan, ya, ada perempuan yang melahirkan dalam ibadah haji. Melanjutkan enggak? Melanjutkan, fisik kuat, men kita 40 hari danggoh keput, bener enggak? Ya, itu melakukan ibadah haji di perjalanan. Dilanjutkan dah hajinya, lanjut. Ya, itu ummahat, ibu-ibu zaman dahulu, powernya memang kuat. Ya, jadi salah satu hikmahnya adalah itu tadi, timbul rasa kasih sayang sesama orang Muslim, ya. Kemudian salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang menggabung antara harta dan badan, ya. Selain haji, ibadah badan kita adalah sholat ibadah badan kita. Ibadah harta kita adalah zakat. Haji ibadah badan dan harta, dua-dua, ya. Ya, ibadah badan dan harta, ya. Maka ketika kita mengeluarkan harta kita untuk melakukan ibadah ini, kita sedang mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang wajib, ya. Dia mengumpulkan dua bentuk ibadah. Hak Allah kita keluarkan ketika itu, hak harta kita dan hak badan kita, ya. Dan semua bentuk ibadah ada di dalam haji. Ya, semua bentuk ibadah ada di dalam
haji. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaf, ya, kemudian salat, ya. Orang yang ingin berpuasa, puasa kalau sanggup. Tapi kalau tidak sanggup enggak usah. Ya, enggak usah mengumpulkan semua bentuk ibadah-ibadah, ya, ketika haji. Itu loh. Makanya ketika Allah mengumpulkan semua bentuk-bentuk ibadah ini, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Orang yang melakukan haji dengan sebenar-benarnya. Paham ya? Haji mabrur itu haji yang sebenar-benarnya. Bukan stempel tag haji mabrur, bukan itu. Atau stempel di ini ya, di pecinya. Asal peci putih haji mabrur misalkan. Enggak. Bukan itu haji mabrur. Haji mabrur itu haji dengan sebenar-benarnya. Ketika dia melakukan haji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah-ibadah dia sebelum dan sesudah melakukan ibadah haji, mabrur dia. Ketika dia melakukan itu dengan sebenar-benarnya, tidak ada pahala yang bisa diberikan kepada dia kecuali langsung Allah berikan surga. Ya. Itu haji. Tapi kalau hajinya tidak jelas, amburadul, kacau. Ada tidak haji yang kacau? Ada. Ya, haji kacau itu ada. Ya. Ilmu tidak ada. Benar tak? Melakukan haji ini perlu ilmu tak? Perlu ilmu. Anak ketika haji bawa buku fikih. Ya, takut salah. Pelajar nih, tapi bawa buku fikih ketika haji itu takut salah. Karena apa yang dipelajari dengan yang dipraktekkan itu beda. Jadi dibuhi buku haji ya. Buku cara melakukan ibadah haji itu dibawa. Gitu loh. Masa kita belajar ngikut TKI yang menjelaskan, enggak ada baca, menurunkan SOP pelajar itu namanya. Ya. Standar pelajar diberi ke standar TKI, kena enggak? Udah kena. Ya. Jadi ketika itu ada bawa buku. Ketika harus bertugas, ini bertabrakan dengan rukun, macam mana ya? Pendapat para ulama, buka. Nah, penting ilmu tentang haji. Ya. Banyak orang melakukan ibadah haji tanpa ilmu, banyak. Ya. Banyak orang yang melakukan ibadah haji tanpa ilmu. Maka kadang-kadang kita melihat jamaah haji di waktu-waktu yang afdol mereka lalai. Ngerumpi, nongkrong, ya. Kalau bercerita, ya, pakai baju ihram padahal, ya. Kemudian menceritakan kekacauan di Indonesia itu kadang-kadang dibuik boleh kan? Tidak tekan kawan sedang ibadah ini, dia tidak tahu itu waktu paling afdol. Ini kacaunya kalau kita beribadah haji itu tanpa ilmu, ya. Kacaunya seperti ini, dan itu banyak. Ya, bukan hanya sedikit, banyak. Jadi banyaknya orang melakukan ibadah haji, banyak juga yang melakukan ibadah haji yang seperti ini. Ya. Bahkan anak pernah mendapatkan jamaah haji ya. Habis duit. Ngapain habis duit? Main dam terus. Ngapain main dam terus? Ya. Kawan nyebut hiket melakukan kesalahan langsung dihuro bayar dam. Huro bayar dam, habislah duitnya. Ya. Ditanya, apa kesalahan bapak ini? Sehingga bapak ini membayar dam. Ya. Kadang-kadang demam. Ketika itu demam, beliau sedang melakukan ibadah umroh, tidak sempat melakukan tahlul. Ya. Istirahat dulu. Kalau kita sedang melakukan ibadah umroh, kita istirahat. Ya, boleh tidak? Boleh lah. Ini tidak langsung bayar dam. Oh, dam itu apa semua duitnya? Ini salah satu bentuknya. Paham ya? Kita melakukan tawaf. Kemudian kita merasa badan kita itu menggigil. Karena kita pakai ihram. Tidak paca, kita pakai jaket tebal. Ya, kita menggigil badan kita. Kemudian kita hentikan umroh kita itu. Kita istirahat balik ke hotel. Dengan tetap menggunakan pakaian ihram. Boleh atau tidak? Boleh ini. Tapi ada yang ngasih fatwa. Apa ya? Batal umroh kah? Ganti dengan apa? Dengan kambing. Ada 10 kali demam, 10 kali kambing. Bangkrut kawan kan?
Ngapain baca bangkrut? Dia berilmu ketika dia melakukan haji. Ya. Yaitu muqaddimah tentang bab haji. Maka insyaallah nanti kita masuk hadis yang pertama, fadlihi wa bayani man furidha alaihi. Ya. Fadilah haji, kemudian apa-apa yang diwajibkan ketika melakukan ibadah haji. Insyaallah kita bahas di hari Rabu, Kamis insyaallah. Karena Kamis ini kita belum ada dapat buku yang agak-agak bagus untuk mengganti kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Kita cari dulu buku yang pas untuk keadaan kita sekarang. Insyaallah kita bahas dan semoga ilmu yang kita pelajari itu mendapatkan manfaat dan betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.